Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Suci Wulandari. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bahasa pemrograman PHP di website W3 School. Dan sekarang kita akan masuk pada materi penanganan file PHP atau PHP file handling. Nah, di sini penanganan file merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Kita seringkali perlu membuka ataupun memproses file untuk berbagai tugas. PHP memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Untuk fungsi inti untuk penanganan file itu ada beberapa fungsi, ada read file, kemudian ada fopen, fread, fgets, fgetc, kemudian ada f what no file, no file, kemudian ada fwrite, fclose, dan unlink. Di sini juga sudah ada fungsinya masing-masing ya, teman-teman boleh langsung dibaca. Nah, sebagai catatan, kita harus berhati-hati saat memanipulasi file, karena kita dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan. Kesalahan umum meliputi mengedit file yang salah, kemudian memenuhi hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Nah, pertama kita masuk di fungsi read file PHP. Nah, fungsi read file ini dia itu untuk membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output, misalnya dalam browser. Di sini kita memiliki teks bernama webdictionary.txt yang tersimpan di server. Webdictionary.txt dan tampilannya seperti ini. Nah, berarti kita buat dulu satu file yang namanya web dictionary. Kita buat dulu satu file yang namanya web dictionary, kemudian kode PHP untuk membaca file dan menuliskannya ke buffer output. Itu seperti ini. Kita langsung praktekkan aja biar kita bisa lebih paham. Kita buat dulu sorry salah, kita harus buat file ya. Nah, kita udah punya file namanya webdictionary.txt. Nah, di sini kita masukkan yang ini. Supaya nggak lama, kita langsung copy paste aja ya. Kemudian kita buat lagi satu file PHP untuk membaca web dictionary ini. Saya buat tadi itu namanya latihan 6. Nah, di sini di latihan 6 kita akan buat kode untuk bisa membaca web dictionary-nya. Read file. Kemudian yang ingin kita read itu adalah udah ya. Kita langsung lihat aja di browser kita.
Kita bukannya di latih 6. Nah, muncul ya. Cuma munculnya kayak gini karena nggak dikasih baris pemisah. Nah, kita lanjut. Nah, fungsi read file ini berguna jika kita ingin lakukan itu hanya untuk membuka file dan menulis isinya ke dalam browser. Untuk selanjutnya, kita akan belajar lebih lanjut tentang penanganan file PHP. Oke, kita masuk di bagian membuka membaca dan juga menutup file PHP. Nah, pertama fungsi fopen PHP atau membuka file. Nah, fungsi ini atau fungsi fopen ini digunakan untuk membuka file atau URL. Nah, parameter pertama fopen ini berisi nama file yang akan dibuka dan parameter kedua menentukan metode pembukaan file tersebut. Nah, tabelnya di sini mencantumkan berbagai metode untuk membuka file. Oh, berarti dia isinya itu nama. Kemudian parameter keduanya itu mode untuk membuka. Di sini modenya itu ada beberapa ya. Ada R untuk read only, kemudian R plus untuk read and write, kalau W untuk write only, artinya kita hanya bisa menulis ya. Kemudian W plus ini read and write. Jadi ini untuk bedanya apa ya? Ini sama ini. While pointer starts at the beginning of the file. Kemudian ada A untuk append, kemudian A plus untuk append, read and write, X read only untuk new file ya, kemudian X plus read and write creates new file. Nah, untuk selama pelajaran katanya kita akan pakai web dictionary.txt. Berarti yang kita pakai tadi ya. Nah, contoh berikut membuka file web dictionary.txt dalam mode baca saja. Contoh ini juga menghasilkan pesan jika fopen fungsi tersebut tidak dapat membuka file. Kita coba lagi ya. Nah, kita kan udah punya ya web dictionary-nya. Kita langsung masuk ke PHP-nya aja. Kita hapus dulu ini. Nah, ini parameter pertama tadi katanya untuk file, kemudian parameter kedua itu untuk modenya, dan di sini kita akan pakai mode read only ya. Web dictionary.txt. Oke.
Dan di bawahnya kita pakai F close. Nah, udah ya. Kita langsung buka aja di web. Nah, ini peringatan F open web dictionary failed to open string. No enable to open file. Salah ya ini ya. Web dictionary. Bagian mana ya? Katanya baris kedua. Oke ya. Ulangi lagi. Nah, muncul. Kemudian ada kan tadi di bawah ada peringatan error enable-nya gini ya. Masih. Nih. Error enable to open file. Sekarang karena kita udah perbaiki, dia jadi nggak muncul. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita lanjut PHP fread atau membaca file. Nah, fungsi fread tersebut membaca dari file yang sedang dibuka. Parameter pertama fread berisi nama file yang akan dibaca, dan parameter kedua bersifat opsional. Nah, jadi kalau fread ini tuh parameter pertamanya dia wajib ya, yaitu kemudian untuk parameter kedua opsional, yaitu opsional untuk menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Kemudian kode PHP berikut membaca file web dictionary.txt hingga selesai. Nah, yang ini ya, read my file size web dictionary. Jadi file size-nya itu dia membaca keseluruhan web dictionary.txt-nya. Untuk membaca misalnya 50 byte dari file web dictionary.txt, kita bisa pakai kode yang seperti ini. Nama file, kemudian nggak ada ininya, nggak ada file size-nya, langsung kita kasih koma di dalam sini 50. Berarti yang akan terbaca cuma 50 byte. Kemudian untuk PHP fclose atau menutup file. Nah, fungsi fclose ini menutup file yang sedang dibuka. Sebagai tips, yang merupakan praktik pemrograman baik untuk menutup semua file setelah Anda selesai menggunakannya. Anda tidak ingin file yang terbuka terus berjalan di server dan memakan sumber daya. Nah, fungsi ini atau fungsi fclose ini memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Kayak gini ya. Kan pertama yang di open tuh web dictionary.txt, tapi web dictionary.txt ini kan disimpan di variabel namanya myfile. Nah, jadi ketika dia ditutup di sini ya, fclose dia itu ditutupnya di myfile. Kemudian ada PHP fget atau membaca satu baris. Nah, fungsi fget ini membaca satu baris dari sebuah file. Nah, jadi dia yang terbaca tuh tadi kan ada beberapa baris ya. Nah, ini dia fungsinya untuk hanya membaca satu baris yang ada di dalam sebuah file. Contoh di bawah ini menampilkan baris pertama dari web dictionary.txt. Nah, jadi kita coba ya. Ini ada file option file echo. Sini kita ganti. Terus ini daripada saya ganti, saya mau Ctrl// aja. Karena di sini dia mau menampilkan satu baris saja, jadi dia pakainya fget. Nah, kita lihat ya.
Nah, muncul ya. Jadi yang muncul cuma baris pertamanya aja. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, setelah fungsi dipanggil menggunakan fgets, petunjuk file akan berpindah ke baris penunjuk file akan pindah ke baris berikutnya. Kemudian PHP FOF ini tuh PHP fungsi enggak, end of file, pokoknya yang V itu end of file. Fungsi ini memeriksa apakah akhir file telah tercapai. Fungsi ini berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Nah, contoh ini membaca file dictionary.txt baris demi baris hingga mencapai akhir file. Oke, ini udah ya. Kita terus aja ini. Nah, itu bakal wow. No file. Oke ya. Nah, jadi dia muncul semuanya lagi. Kemudian ada PHP fget. Nah, fungsi ini membaca satu karakter dari sebuah file. Satu karakter. Contoh di bawah ini membaca file web dictionary.txt karakter demi karakter hingga mencapai akhir file. Kita cek. Kayaknya nggak bakal ada yang berubah deh. Oh, wow. Jadi dia bacanya satu huruf ya. Oh my god. Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, dari praktikum yang kita sudah lakukan tadi, kalau seumpama teman-teman ya masih merasa kayaknya saya kurang paham deh, teman-teman boleh kerja latihan yang udah disediain juga sama W3 School. Kita lanjut bagian membuat atau menulis file PHP. Nah, jadi tadi kita udah bahas ya fungsi fopen PHP atau membuat file. Nah, fungsi fopen ini juga digunakan untuk membuat file. Nah, jadi dia tidak hanya untuk membuka file, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat file. Nah, betul ya, mungkin sedikit membingungkan. Tapi di PHP, file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Nah, jadi gitu teman-teman. Di dalam PHP, untuk membuka file dan juga membuat file itu menggunakan fungsi yang sama. Jika kita menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, nah jadi kalau misalnya kita pakai fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan W atau penambahan A.
Nah, jadi kalau misalnya kalau kita pakai fopen ini, kalau misalnya udah ada filenya, dia itu akan membuka file. Tapi kalau misalnya belum ada, dia dipakai untuk membuat file. Contohnya ada di sini ya. Nah, misalnya ini saya mau close dulu ini semua. Oke. Terus saya mau buat misalnya dollar file, misalnya sini saya pakai fungsi of open, tapi karena belum ada, saya mau buat misalnya simpan, sorry. Nah, harusnya simpan titik txt ini bakal muncul di sini. Dan kita akan periksa. Nah, di sini kita pakai parameternya itu write aja. Write only ya. Nah, coba saya di sini. Nggak muncul apa-apa ya, karena di uh, simpan itu belum ada. Di sini nggak muncul ya. Nah, muncul. Udah ada simpan.txt. Padahal tadi kan simpannya belum ada ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kemudian ada izin file PHP. Jika kita mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode ini, kita harus memeriksa apakah kita telah memberikan izin akses kepada file PHP kita untuk menulis informasi ke hard drive. Kemudian ada PHP write atau fwrite untuk menulis ke file. Nah, fungsi fwrite ini digunakan untuk menulis ke sebuah file. Parameter pertama, fwrite, fungsi berisi nama file yang akan ditulis, dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Nah, contoh di bawah ini menulis beberapa nama ke dalam file baru bernama newFile.txt. Kita pakai simpan txt aja ya, karena udah ada. Fopen, write, tambah di sini. Or die. Di sini kita ingin di dalam txt-nya itu John Doe. Kita pakai fwrite. Windows
copy paste aja ini. Oke, kita coba jalankan. Tunggu dulu. Kenapa dia belum muncul apapun? Hmm. Oke, udah ada simpan txt. Di sini muncul ya. Di simpan txt ada Chondo dan Jane Doe. Kita buka di lagi 6 coba. Muncul nggak dia? Nggak muncul ya? Oh, ya ya ya. Jadi dia itu munculnya di sini. Karena kita nulisnya di dalam sini. Oke oke. Paham paham. Nah, perhatikan bahwa kita menulis ke file new file txt 2 kali. Setiap kali kita menulis ke file, kita mengirimkan string txt yang pertama berisi Jondo, yang kedua berisi Jindu. Nah, setelah selesai menulis, kita menutup file dengan fungsi fclose ya. Jika kita membuka file new file txt, tampilannya akan seperti ini. Betul ya, tadi ya tampilannya kayak gitu. Kemudian PHP menyimpan data yang ada. Nah, sekarang setelah new file.txt berisi beberapa data, kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk menulis menggunakannya mode write. Semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Pada contoh di bawah ini kita membuka file yang sudah ada new file dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Jadi bakal hilang ya. Kan tadi John dunia udah ada ya. Terus ini kita mau timpa sama Mickey Mouse dan juga Minnie Mouse. Tetap di new file berarti saya tetap disimpan .txt. Nah, pakainya aja deh biar gampang ya. Open, kemudian kita pakai simpan .txt-nya. Kemudian di sini parameter yang dipakai cuma write. Dan mau ganti pakai Mickey Mouse. Coba pakai dia.
Coba pakai close. Oke. Buka ya. Simpan txt. Nah, tetap John Doe. Haruskah kita menjalankan dulu latih 6.php-nya, guys? Oh, ada yang double. Oh, ini. Kita jalankan dulu. Oke ya. Kita coba lihat disimpan. Nah, terganti ya. Jadi Miki dan juga Mimi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, jika kita sedang membuka file new file txt baik John maupun Jane telah menghilang. Kita lanjut tambahkan teks PHP. Kita dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A. Nah, jadi mode A ini menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode W menimpa dan menghapus konten lama file tersebut. Jadi kalau kita pakai W ya, yang ini, dia itu menimpa dan juga menghapus. Tapi kalau kita pakai A, dia menambahkan baris lagi. Pada contoh di bawah ini, kita akan membuka file yang sudah ada dan menambahkan beberapa teks ke dalamnya. Jika kita membuka file new file txt, sekarang kita akan melihat bahwa download dan gov tambahkan di akhir file. Ini kita ganti aja ini jadi A. Nanti ini jadi Donald. Dan ini jadi Goofy. Yang pertama kita buka dulu nanti 6 ya. Kosong ya. Kemudian kita buka simpan di txt. Di sini Donald dan Goofy-nya tertambahkan, tapi 2. Kok 2 ya? Cocok nih. New of open simpan di txt pakai parameter A. Open file atau sama nih override ya. Oke lah. Oke, cukup ya. Kita lanjut bagian unggahan file .php. Nah, main banyak ya. Nah, oke, jadi kita akan lanjut bagian unggahan file .php. Nah, jadi dengan PHP, mengunggah file ke server menjadi lebih mudah. Namun, kemudahan selalu disertai bahaya. Jadi, selalu berhati-hatilah saat mengizinkan pengunggahan file. Nah, pertama adalah konfigurasi file. Pertama, pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Nah, di dalam file PHP, kita bisa mencari file upload dengan perintah tersebut. Dan kita bisa atur nilainya menjadi on. Nah, pertama kita akan membuat formulir HTML.
Jadi untuk contoh codingannya seperti ini. Untuk lebih paham kita akan buat sendiri. Tapi di sini karena di sini udah ada latih 6, saya mau buat file baru namanya latih 6b. Oke, kita udah buat ininya sini biar lebih gampang dilihat. Oke, kita close saja, terus kita mulai. Nah, harusnya kan manual kayak gini ya teman-teman, tapi kita juga bisa pakai shortcut finger, teman-teman shift 1 kemudian tekan yang ini. Oke, nah di bagian body kita masukin formnya. Form untuk actionnya kita pakai upload titik php. Nah berarti kita harus ya pakai upload. Terus untuk metodenya itu dia pakai metode post. Kemudian ada yang type ini apa ya? Ini kita pakai yang multipart. Enter. Nah, kita kasih type di sini itu file supaya bisa dipakai untuk input gambar. Kemudian di sini name-nya adalah file to upload. Dan ID-nya di sini pakai sesuai namanya aja. Itu submit. Value-nya kita pakai yang upload image. Terus kita tutup formnya. Nah, oke ya. Kita langsung buka di sini. Ini sudah bikin namanya latih 6b. Nah, jadi sini ya, kalau kita nah, jadi dia bisa terhubung ke sini. Jadi kita kalau mau upload gambar tuh bisa dari sini. Saya pilih satu gambar aja ya. Tapi
belum ada karena linknya belum terhubung ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML. Yang pertama, pastikan formulir tersebut menggunakan metode post. Ini ya, metodenya ini post. Formulir tersebut juga memerlukan atribut ini yang saya maksud tadi ya. Type sama dengan multipart ataupun data. Nah, jadi untuk penjelasannya ada di sini. Nah, atribut ini menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat mengirimkan formulir. Tanpa persyaratan di atas atau tanpa persyaratan yang ini ya, pengunggahan file tidak akan berfungsi. Kemudian hal-hal lain lagi yang perlu diperhatikan, yang pertama atribut file, atribut type di sini ya. Type yang ini itu dia pakai file. Pada tag input menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping tombol input. Nah, formulir ini yang dimaksud mengirimkan data ke sebuah file bernama upload.php yang akan kita buat selanjutnya. Nah, berarti selanjutnya kita akan buat file namanya upload.php. Nah, untuk upload.php-nya, untuk filenya itu seperti ini. Dan kita akan buat file baru lagi. Namanya upload.php ya. Nah, untuk upload.php-nya isinya kayak gini ya. Kita coba. Ini. Kita buat variabel pertama namanya adalah target. Nah, di sini target itu kemudian kita buat variabel lagi kemudian di sini ada namanya base name. Yang di base name ini kita pakai yang ini $files. Dan jangan lupa kita pakai tadi namanya file upload. Di sini oke, kita lanjut ke bawah. Kita bikin lagi variabel namanya upload. Oke. Terus di sini image, banyak banget ya namanya. Image file type serangan terus get info target file mana
info extension. Oke, kemudian kita lanjut. Tapi kayaknya kalau kita mengetik satu-satu lama ya, mungkin saya akan langsung copy paste aja. Kan kita udah sampai sini ya, kita mau copy paste dari sini. Betul, ini digunakan untuk mengecek file gambar apakah dia merupakan sebuah gambar yang aktual atau hanya gambar palsu. Kita copy aja dulu, terus kita enter. Oke ya, kita buka lagi save. Kita pilih filenya dari sini, kita buka, terus upload image. Now undefined array file to INC upload PHP online. Ini adalah di baris ketiga PHP harusnya dia hasilnya itu enggak deh, baris ketiga file to upload. Pesan ada nih namanya ini file to upload. Perasaan bener deh. Bener nih, file to upload. Kemudian di sini file to upload. Betul deh. Target file, target name, file to upload. Pesan bener deh. Kita coba tanya. Kita tanyakan aja sama guru aku. Daripada kita berlama-lama dan nge-stuck di satu masalah, nggak ada salahnya kita menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah. Tapi jangan terlalu ketergantungan. Nah, ini langsung dijelasin nih. PHP tidak menemukan file to upload biasanya karena name pada input type file tidak sama. Tadi kan udah ya. Terus ini juga udah pakai. Extension. Oh, yang ini harusnya extension. Mana sih? Mana yang tadi? Ini. Oke, ini harusnya dia ya. Terus, tapi kan udah benar ininya. Udah benar, udah ada. Multi-page method. Oh alah. Iki lo guys. Ini. Terus bagaimana lagi? Oke,
Kita coba ulang ya. Kita pilih file, kita ganti aja jadi ini, terus kita buka, terus upload image. Nah, ini lagi nih bermasalah. Sebenarnya tadi yang bermasalah tuh 2 ini dan 1 yang salah pengejaan tadi ya. Tapi masih salah ya. Kita belum pakai ini ya tadi. Coba kita lihat penjelasan dari sini. Nah, target dir atau uploads menentukan direktori tempat file akan ditempatkan. Oke, kemudian target file menentukan jalur file yang akan diunggah. Kemudian ada upload oke, belum digunakan, akan diunggah nanti. Kemudian ada variabel image file type, menyimpan ekstensi file dalam huruf kecil. Selanjutnya periksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu. Nah, kita perlu membuat direktori baru bernama upload di direktori tempat file upload PHP berada. File yang diunggah akan disimpan di sana. Ada penjelasannya ya guys. Jadi kita harus emang ada isetnya. Perasaan dia nggak pakai gitu deh. Nih, ada isetnya. Nah, perasaan saya juga pakai iset. Nah, tadi pakai PS. Nah, ini benar pakai Hmm. Nah, jadi kalau dari sini, nah ada ya targetir upload, kemudian upload oke 1. Ada nih if it set post submit. Ya, soalnya pakai ini ya supaya bisa jalan. Kemudian kita pakai yang dollar files. Simpan di sini. Untuk upload, belum di sini bukan name. Tapi ini
kemudian namanya di sini lihat terus di sini target file. Oke, kita coba lagi ya. Masih error. Ini apaan sih? Kita tidak menemukan array file to upload, padahal kan udah ada. Oke. Target file, target layer, titik, base name, folder file, file upload, name, image file type. Kita pindahin ini aja untuk X. Dia disimpan di bawahnya event ini. Kemudian bukan cuma ini, tapi ini juga gunakan ke dalam ya Allah, hilang satu, muncul satu. And the variable target file. Mana? Berapa? Baris kelima. Ini kenapa lagi ya? Kita lihat di sini. Image file type-nya itu harusnya dihapus. Kita buka di sini. Nah, nggak muncul apa-apa ya dia, tapi harusnya gambar itu udah ada. Oke, kita lanjut pelajaran berikutnya. Jadi jadi kesimpulannya tadi, apa yang kita rubah supaya gambarnya bisa, itu kita tambahkan ini ya tadi, apa katanya, struktur untuk menjamin keamanan. Jadi untuk ini ya,
variable target file sama image file type kan tadi saya simpannya bagian atas, tapi untuk lebih aman itu disimpannya di bagian bawah setelah ini if set post submit gitu ya. Oke. Kemudian kita akan periksa apakah filenya sudah ada. Sekarang kita bisa menambahkan beberapa batasan. Pertama kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder upload. Jika sudah ada, besar kesalahan yang akan ditampilkan dan upload oke diatur ke 0. Ini tadi ada ya, if file access. Udah apa belum? Oh belum. If file access target file bagaimana ya? If-nya di sini tuh cuma 2. Kita coba pakai ini nih. Cek aja. Kita pilih gambar 1, bukan kita pilih image. Warning, get image what file to open stream, no search file or directory. Apa ya? File is not an image. Nah, filenya bukan merupakan sebuah gambar. Oh my god. Karena gambar loh, PNG nih. Kemudian batasi ukuran file. Kolom input file pada formulir HTML di atas bernama file to upload. Sekarang kita ingin memeriksa ukuran file. Jika file lebih besar dari 500 KB, besar kesalahan akan ditampilkan. Ctrl C aja. Nah, ini. Coba buat ya. Ini deh. JPG biasanya gambar kan. Loh, muncul lagi nih. Get image to file to open stream. File is not an image. Filenya terbaca bukan sebagai gambar. Kemudian ini ada batasi jenis file. Nah, untuk kode yang ini hanya mengizinkan penggunaan untuk mengunggah file JPG, kemudian ada JPEG, PNG, dan juga GIF. Nah, ini untuk unggah file lengkapnya. Kita coba pakai ini ya, soalnya tadi error guys. Kok kayak ini? Oke, berarti dari sini. Nah, cek. Kita coba ya. Bagian output ya. Di bagian latihan aja. Oke. Nih. Jadinya tuh nggak mau guys kalau kayak gini. Dia itu pertama harus dipindahkan ya. Soal ini yang bagian target file sama image file. Dan itu juga udah dijelasin tadi ya teman-teman. Nah, untuk referensinya teman-teman balik lagi ke sini. Nah, internet guys.
Nah, baik teman-teman, jadi itu untuk bagian upload file. Mungkin kalau masih ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.